Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam program Breaking News bersama saya, Nur Azizah, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dengan berita terkini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas kondisi sosial ekonomi serta tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini, seperti akses terhadap lapangan kerja, pendapatan rata-rata, serta fasilitas pendidikan yang tersedia dalam beberapa daerah. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah akibat keterbatasan ekonomi yang menyebabkan banyak anak putus sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor utama dalam rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Beberapa keluarga masih mengutamakan pekerjaan dibandingkan sekolah, terutama di daerah pedesaan atau wilayah dengan ekonomi rendah. Akibatnya, siklus kemiskinan terus berlanjut dan sulit diputus. Berikut laporan singkatnya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama ibunya guru. Oke, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunia, saya guru matematika sama PKN di SMK Negeri Temanku, kelas 10 sama kelas 11. Ada yang bisa saya bantu? Mau tanya apa? Ini bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang Kalau di lingkungan rumah, itu yang sebagian besar cocok tanam atau petani ya. Kalau dari lingkungan saya, atau mungkin banyak juga yang dari dia bekerja sebagai buruh di pabrik. Jadi kalau menurut saya dari segi ekonomi tergolong ya menengah sedang ya. Artinya mereka bisa menghasilkan gaji yang UMR lah, standar dari lingkungan Kabupaten Temanggung. Jadi bisa bertahan hidup dengan baik. Untuk kendala yang sering dihadapi dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Untuk kendalanya paling karena mungkin satu keluarga itu yang bekerja hanya satu atau dua, mungkin hanya istrinya atau hanya suaminya, yang lain misalnya istrinya bekerja, yang laki-lakinya kan di rumah. Kemudian kalau laki-lakinya bekerja, istrinya di rumah, dan mungkin hanya 1-2 orang yang bekerja, artinya mungkin bisa jadi satu keluarga itu membackup 4 atau 5 orang yang ada di rumah. Jadi terkendalanya mungkin harusnya banyak lapangan pekerjaan yang dimana semua orang itu bisa untuk bekerja gitu loh, walaupun di rumah, misal mau buka warung atau boleh jadi entrepreneur gitu-gitu, supaya semua orang yang ada di rumah yang dia itu usia produktif bisa bekerja semuanya, jadi bisa menghidupi keluarganya dengan baik gitu. Jadi kendalanya banyak sekali pengangguran yang ada di lingkungan saya. Kalau untuk akses pendidikan Akses pendidikan di lingkungan, karena sekarang ini terutama di Jawa Tengah, di Temanggung juga, itu kan wajib belajar 12 tahun ya. Jadi untuk kalau orang yang berpikir bisa sekolah sampai SMA, SMK itu dengan gratis. Cuma memang banyak sekali juga yang tidak meneruskan kuliah, yang tidak meneruskan kuliah. Tapi ya alhamdulillah untuk sekolah yang sampai SMA, SMK hampir 80% lah sudah. Jadi ya SDM-nya setiap tahun meningkat terus. apakah ada bantuan dari pemerintah terkait pendidikan dan ekonomi masyarakat? Sebagian besar adanya KIP untuk siswa-siswa itu tuh bisa digunakan untuk mereka mungkin terkendala untuk uang saku dan lain-lain, itu bisa. Terutama sekarang ini banyak sekali dari mulai kelurahan itu tuh juga menyediakan kalau keluarga itu aktif mencari informasi dan lain-lain, itu tuh bisa juga memanfaatkan KIP
untuk pendidikan lah. Menurut itu, apa solusi terbaik untuk meningkatkan tingkat pendidikan? Untuk meningkatkan tingkat pendidikan sebenarnya dari mulai diri sendiri, niat dari anak-anaknya sendiri, dukungan orang tua mendukung, kemudian dari segi ya paling penting itu memang kedua orang tua ya. Kalau orang tuanya mendukung, dia bisa mengarahkan, otomatis anak itu bisa meningkat lah pendidikannya, bukan hanya di SMA SMK, mungkin bisa kuliah juga. Kalau tidak bisa kuliah, mentok-mentok dia bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri di rumah. Nah itu diharapkan seperti itu. Jadi bagi orang tua sekarang itu meleklah teknologi supaya anak-anaknya juga bisa dibekali dari rumah, supaya bisa banyak-banyak menciptakan peluang pekerjaan, bisa kuliah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan wawancara tadi mengenai kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan di daerah lingkungan Ibu Nia yaitu cenderung rendah dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mendukung. Hal ini menyebabkan ekonomi di daerah lingkungan Ibu Nia yaitu tergolong menengah atau standar maupun UMR. Jadi kondisi ekonomi di lingkungan beliau sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik dan mendapatkan gaji yang UMR sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dan untuk pendidikan, sebagian besar semua warga masyarakat terpenuhi melalui jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan bagi yang sudah lulus SMA maupun SMK, mereka juga bisa melanjutkan kuliah. Jadi, masalah ekonomi sosial dan pendidikan di lingkungan beliau cukup baik dan terpenuhi. Demikian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.